Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau kita bisa kembali lagi untuk bersama-sama kita boleh beribadah kepada Tuhan dalam ibadah online pada minggu pagi hari ini. Biarlah setiap kita yang menyaksikan tayangan ini, setiap kita yang siap untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, kita boleh merasakan jamahan Tuhan. Kita boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja di tempat ini, agar supaya setiap kita boleh menikmati saat-saat kita bersama dengan Tuhan, karena kita percaya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan adalah jawaban dari segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan kami bisa menyiapkan waktu kami Tuhan untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bawa hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau memberikan pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan, sebab Engkau yang layak terima semua dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi hari ini Tuhan boleh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa yang selalu menyertai kami Tuhan, Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bersamamu Bapa kulewati semuanya, haleluya. Hormat kami hanya bagi Engkau ya Tuhan, Bapa yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan.
ya Tuhan. Terima kasih ya Rohku. Kau layak terima pujian kami ya Tuhan. Kau yang layak terima hormat kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu boleh kami rasakan bersama-sama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia yang sudah mati bagi kita dan Dia sudah bangkit, bahkan Dia sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Oleh karena itu mari kita berikan pujian kita bagi Tuhan. Kita berikan pengagungan kita bagi Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hanya Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Amin. Kau sungguh baik. Kau Allah yang sangat baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Allah bernamaku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Allah kemenanganku, karena Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
Sebab Engkau sungguh baik. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat apa yang sudah Tuhan Yesus berbuat dalam kehidupan kita, sehingga kita saat ini kita boleh merasakan kemenangan yang Tuhan rasakan di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang sudah naik di surga menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu, apapun persoalan yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, tetapi Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Kemenang-kemenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Tuhan. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita, dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan di saat kita lemah. Dan percayalah, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini, itu bisa menolong kita, bisa menjawab dari setiap apa yang menjadi persoalan kita, karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita yang menuntun setiap langkah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan, firman-Mu berkata, Engkau beserta dengan kami. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat bahaya. Ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, aku sembah. Yesusku, Rajaku. Kasih firman katakan besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
akan berlari di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat hati. Ku menangkapkan, aku berserah, aku nantikan Kau yang Kau nantikan, aku nantikan Kau yang kami nantikan, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Engkau Allah yang selalu kami nanti-nantikan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka hati kami Tuhan, pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ada dalam sukacita dan perlindungan Tuhan. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta pimpinan-Mu bersama kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penghiburan, bisa menjadi semangat bagi kami, sehingga kami yang lemah bisa dikuatkan, yang berputus asa bisa diberikan pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu Dia naik dan Dia kembali, yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Mari kita buka terlebih dahulu Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Jadi saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia naik dan pasti kembali. Dan yang menjadi subtema kita pada minggu ini adalah kapan dan bagaimana Ia kembali. Suatu tema yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, berbicara tentang kapan. Pertanyaan ini sangat menggelitik banyak orang. Banyak hal yang coba menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang mencoba dengan berbagai cara agar pertanyaan ini terjawab. Ada beberapa prediksi, yaitu tentang prediksi tentang kiamat yang meleset Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu seorang yang bernama Joachim dari Fiore. Pada tahun 1260 dia memprediksi akan terjadi kiamat, Tuhan Yesus akan datang. Lalu yang kedua, William Miller. Dia memprediksi pada tahun 1843 tanggal 21 Maret akan terjadi kiamat dan Tuhan Yesus akan datang. Kemudian ada lagi yang bernama Charles T. Russell, pendiri dari Saksi Yehova. Dia mengatakan pada tahun 1873 atau 874 akan terjadi kiamat. Kemudian meleset, dia katakan lagi 1878, meleset lagi 1914, 1918, dan yang terakhir 1979. Dan semuanya faktanya meleset, saudara. Kemudian ada lagi yang bernama David Berg, ya, tokoh dari Children of God. Dia mengatakan pada tahun 1972 Tuhan Yesus akan datang, dan ternyata faktanya meleset kembali, saudara.
Ada seorang lagi yang bernama Edward Wiseman. Dia menjual 2 juta, bahkan mengkopi 2 juta bukunya yang berjudul 88 alasan mengapa pengangkatan akan terjadi, yaitu di tahun 1988. Dia memprediksi 1988 akan terjadi kiamat dan Tuhan Yesus akan datang. Dan hal ini terbantahkan, saudara. Kemudian pada selanjutnya ada kelompok yang bernama Mission for Coming yang diorganisir oleh yang bernama Jang Lim dari Korea Selatan. Dia mengatakan pada tanggal 28 Oktober 1992 akan terjadi kiamat dan Tuhan Yesus akan datang. Dan faktanya tidak benar, saudara. Kemudian ada lagi yang heboh dulu di Bandung pada tahun 2003, yaitu pendeta Mangapin Sibuea. Ya, dia memprediksi, dia berkata pada 10 November 2003 akan terjadi kiamat dan Tuhan Yesus akan datang. Dan jemaat, dia merupakan seorang gembala di daerah Bandung, yaitu daerah Bale Endah. Mereka sudah siap sedia, saudara. Tapi yang terjadi bukan Tuhan Yesus yang mengangkat mereka, tapi polisi yang mengangkut mereka. Dan pendeta Mangapin Sibuea dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian ada lagi pada 2008 bulan Mei, yaitu 35 anggota gereja ortodoks yang mempunyai nama pemimpinnya Kornesov, ya. Mereka ngumpet di sebuah gua pada tahun 2008 karena mereka memprediksi akan ada kiamat, Tuhan Yesus akan datang. Dan faktanya, saudara, tidak terjadi apa-apa. Tuhan Yesus belum datang. Bahkan pemimpinnya ini hampir bunuh diri, dia melukai kepalanya. Kemudian yang paling terbaru adalah 21 Mei 2012. Makanya muncul film 2012. Nah, ini 21 Mei 2011, Harold Camping, ya. Dia memprediksi berdasarkan hitungan matematika, ya, didasarkan pada ayat Alkitab 2 Petrus 3 ayat 8. Dikatakan kan di situ, di mata Tuhan satu hari seperti 1000. Dia hitung, saudara, dan dikatakan 21 Mei 2011 Tuhan Yesus datang. Dari sekian banyak fakta yang sudah diungkapkan, saudara, semua itu tidak terjadi bahwa Tuhan Yesus akan datang. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ditanyakan kapan, jelas Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42, firman Tuhan berkata begini, saudara. Alkitab berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44 di pasal 24 masih, firman Tuhan mengatakan gini, sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kalau kita tanya kapan, penekanan Alkitab bukanlah kapannya, saudara, tetapi apa yang kita harus lakukan, saudaraku, dalam menghadapi kedatangan Tuhan ini. Apa yang kita harus kerjakan. Dan firman Tuhan paling gak ada 2 hal yang berhubungan dengan hal ini. Dikatakan di sini, saudara, ayat 44 dikatakan di situ, karena itu berjaga-jagalah. Matius pasal yang ke-24 dan 25 adalah mengisahkan tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan. Dan di pasal 24 ada 2 kali dikatakan berjaga-jagalah. Di ayat 42, kemudian di ayat 43 dikatakan begini, tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu mana dan pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Lalu Matius 25 ayat 13 dikatakan di situ, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi yang paling penting yang kita harus lakukan adalah, yang pertama, saudara, kita harus berjaga-jaga. Saya buka dalam kamus Alkitab, berjaga-jaga artinya bangun, tidak tidur, siap sedia. Saudara-saudaraku, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, oh kan ada firman Tuhan mengatakan, Pak, kedatangannya seperti pencuri. Benar, saudara-saudara. Makanya di 1 Tesalonika 5 dikatakan begini,
Kedatangannya itu seperti pencuri katanya di tengah malam. Tetapi bagi kamu, orang-orang siang, kita adalah anak-anak siang, bukan anak-anak malam, bukan orang-orang yang tidur, tapi orang-orang yang berjaga-jaga, orang-orang yang senantiasa bangun. Maka kapanpun itu, kita nggak ambil pusing. Di ayat 4 dikatakan di sini, jika tuan rumah tahu waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga. Jadi nggak masalah saudara, Tuhan Yesus itu datang besok, Tuhan Yesus itu datang setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, kita nggak perlu tahu. Yang kita lakukan adalah, sudahkah Anda, Bapak Ibu, saudara-saudara, berjaga-jaga? Kalau engkau berjaga-jaga, menjaga hidupmu, firman Tuhan berkata, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling, seperti singa yang mengaum untuk mencari orang yang bisa ditelannya. Iblis tuh cari orang yang gak berjaga-jaga. Iblis tuh akan mencari korban orang-orang yang lalai, yang tidur, saudara-saudara. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang paling penting, jagalah hidupmu, siap sedialah, jaga sikap hidupmu, perbuatanmu, hubunganmu dengan Tuhan, jagalah. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang kedua adalah, selain kita berjaga-jaga, yang kedua, kita harus tetap setia. Dalam Matius 24 ayat 9 sampai dengan 13, firman Tuhan berkata demikian, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul, menyesatkan banyak orang. Dan makin bertambahlah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi ini yang penting Bapak Ibu Saudara, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Anda pelajari di masa pandemi corona ini, saudara? Menurut saya, mungkin Tuhan juga sedang menguji kita, saudara. Atau tidak, bukan mungkin, memang Tuhan izinkan ini untuk menguji kita. Kalau saat ini, kalau mau jujur, mungkin gereja nggak tahu yang mana jemaat yang benar-benar sungguh-sungguh ibadah. Hari ini Anda bebas, Anda boleh ibadah, Anda boleh nggak ibadah. Nggak ada yang kontrol, sulit untuk mengontrol secara pribadi. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, Anda yang rindu, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa didorong, Anda sendiri haus, bertahan sampai akhir, maka Andalah yang akan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan sedang melihat kesetiaanmu, kesungguh-sungguhanmu. Apakah selama ini kita ibadah hanya karena takut ada gembala, ada hamba Tuhan, kalau saya nggak datang nanti saya ditegur, nanti saya nanti saya dikunjungin, atau kalau saya nggak ibadah nanti saya nggak diberkati, atau kalau saya nggak ibadah nanti doa saya nggak dijawab. Hari ini saudara-saudara, Tuhan mengujimu, dan biarlah kita adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang bertahan sampai akhir. Sebab firman Tuhan berkata dalam Matius 12 ayat 14 dikatakan di situ, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan dari semua yang dipilih, berapa orang yang setia? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita, saudara. Biarlah kita adalah orang-orang yang berjaga-jaga, lalu adalah orang juga yang setia. Selanjutnya, saudara, tadi kita bahas tentang kapan. Lalu yang kedua kita bahas adalah mengapa Yesus belum datang? Ya, mengapa Yesus belum datang sampai sekarang?
Mari kita buka dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, 4 dan ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, 4 dan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya, yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya. Apa itu ejekannya? Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Kemudian ayat 9, saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi masalahnya, saudara, bukanlah di Tuhan. Justru masalahnya itu di kita. Tuhan kadang mengulur waktu. Tuhan tidak datang sampai hari ini karena dikatakan di situ ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua berbalik dan bertobat. Engkau hari ini yang merasa Tuhan gagal, engkau hari ini yang mungkin bilang, Tuhan gak mungkin datang lah. Udah dari zaman nenek saya, nenek moyang saya, kakek saya, lalu bapak saya sampai hari ini gak ada tuh Tuhan datang. Dari tahun sekian sampai sekarang banyak prediksi Tuhan bilang datang, tapi gak datang-datang. Bapak ibu saudara, jangan engkau tawar hati. Walaupun mungkin ada yang mengejek engkau, yang menghina kita, tapi hiduplah seakan-akan Tuhan datang besok. Makanya tadi dibilang berjaga-jaga. Kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, itu karena Tuhan mengasihi kita. Itu karena Tuhan mengasihi engkau hari ini yang di luar sana, yang belum percaya Yesus, yang belum mengenal Tuhan, yang belum sungguh-sungguh, yang di luar sana yang mungkin masih hidup dalam mabuk, pesta pora, hidup sesukanya, seks bebas. Hari ini dengar Tuhan menghendaki engkau supaya berbalik dan bertobat. Itulah mengapa Dia belum datang. Dia mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan tawar, jangan katakan Tuhan tuh gak mungkin gak datang. Pasti Dia datang, saudara. Lalu yang ketiga, saudaraku, bagaimana Dia datang? Nah ini nih yang menjadi pertanyaan penting. Yang pertama, bagaimana Ia datang? Tadi kita udah bahas di Kisah 1 ayat 11. Caranya Tuhan datang yang pertama adalah bagaimana Ia naik, begitu juga Ia datang. Tadi dikatakan ya, di Kisah Rasul 1 ayat 11b, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jadi saudara, kedatangan Tuhan itu nyata, bukan kiasan, literal. Lalu yang kedua, bagaimana caranya Tuhan datang? Mari kita buka Matius 24 ayat yang ke-27. Matius 24 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekiranya misalnya kita dari 100 orang dalam sebuah lapangan, dan kalau ada kilat, saya percaya semua orang bisa melihat, saudara. Namanya kilat itu pasti tinggi, saudara. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan melebihi dari hanya seperti kilat, saudara. Cahaya kemuliaan Tuhan itu pasti lebih terang, lebih dahsyat, lebih hebat dari hanya cahaya kilat. Sehingga semua orang pasti akan dapat melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Wahyu 1 ayat 7. Boleh dibuka.
Mari kita buka ayat kita masing-masing. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Dikatakan di situ, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Lalu Matius 24 ayat 30 dan 31 dikatakan di situ. Matius 24 ayat 30 dan 31 dikatakan, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi jelas saudara-saudara, dikatakan di situ semua mata, semua bangsa. Nah, pertanyaannya begini. Ada beberapa pendapat orang yang mengatakan begini, bahwa yang melihat Tuhan Yesus itu datang adalah hanya orang-orang benar yang diselamatkan saja yang bisa melihat Yesus datang kembali. Tapi ini ayat Alkitab mengatakan semua bangsa, semua mata akan melihat, saudara-saudara. Jadi saya percaya kita nggak perlu lihat TV, nggak perlu lihat koran untuk membuktikan nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Dengan kemuliaannya yang begitu ajaib, yang dikatakan memancar dari timur sampai ke barat, berarti seluruh bumi ini akan bisa melihat kemuliaan Allah yang luar biasa itu, yang dahsyat itu, dan semua mata melihat. Jadi yang penting saudara-saudara bukanlah melihat atau enggak melihat. Tapi firman Tuhan mengatakan di ayat 31 begini kan. Dikatakan begini, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung langit yang satu sampai ke ujung langit yang lain. Jadi yang penting bukan melihat atau enggak melihat, tapi Anda orang pilihan atau enggak, orang benar atau enggak. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi fokus hidup kita hari ini, firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah umat pilihan Allah. Jadi semua orang yang sudah dipilihnya ditentukan dari semula menjadi sama seperti Yesus. Jadi saudara-saudara, saya percaya semua orang bisa melihat. Hanya bedanya kalau Anda dipilih, Anda dikumpulkan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Anda yang gak dipilih, orang-orang yang gak percaya kepada Yesus, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak berjaga-jaga, tidak menjaga hidupnya, Anda hanya akan melihat penghukuman dari Tuhan. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, luar biasa kedatangan Tuhan. Saya percaya orang yang dipilih Tuhan akan senang dengan kedatangan Tuhan. Tidak ada kesedihan di dalam hal itu, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, kedatangan Tuhan akan disertai dengan peristiwa alam yang dahsyat. Wahyu 16 ayat 15, 18, tolong dibuka, dan 20. Wahyu 16 ayat 15, 18 dan 20. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ayat yang ke-18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Kemudian ayat 20. Dan semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda mungkin sudah tahu gempa bumi yang melanda Indonesia 2004, tsunami dengan gempa yang begitu dahsyat membunuh puluhan ribu orang. Dan tsunami di Jepang juga membunuh ratusan orang, ribuan orang. Saudara-saudara, tapi di sini dikatakan akan datang gempa yang sangat dahsyat, belum pernah terjadi
sejak manusia ada, sejak dunia diciptakan. Jadi kedatangan Tuhan itu disertai dengan tanda alam yang luar biasa. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kedatangan Tuhan itu. Yang keempat adalah kedatangan Tuhan akan menjadi peristiwa yang mulia. Matius 25 ayat yang ke-31. Dikatakan di situ, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudara-saudara, apa yang kau miliki hari ini, apa yang kau punya hari ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan punya. Dan saudara, ketika Dia datang, Dia kumpulkan kita bersama-sama dengan Dia, saudara-saudara. Dan apa yang menjadi kemuliaannya akan juga kita juga akan mendapat bagian di dalamnya, saudara. Hari ini pertanyaannya adalah, apa sih yang kita harus renungkan dari kedatangan Tuhan ini? Yang pertama adalah begini, saudara. Pada waktu kedatangan Tuhan, paling tidak ada 4 golongan orang yang ada. Yang pertama, orang yang benar tapi sudah mati. Lalu orang yang benar tapi masih hidup. Dan ini dijelaskan di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan di situ. Kita nggak perlu bersedih dengan orang yang meninggal, karena dikatakan orang yang meninggal akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian kita yang hidup akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Dia di angkasa, itu kata firman Tuhan. Dan kita akan diubahkan dalam sekejap dengan tubuh kemuliaan. Saudara-saudara, orang yang benar yang meninggal, orang yang benar yang masih hidup akan sama-sama dikumpulkan di sana, saudara. Tapi yang ngeri adalah orang yang jahat, orang yang tidak benar, orang yang tidak percaya, yang sudah mati, dan orang yang jahat yang masih hidup. Mereka, saudara-saudara, yang mati dibangkitkan untuk menerima penghukuman, dan orang yang hidup juga akan dikumpulkan untuk menerima penghukuman. Tentunya, saudara-saudara, kita mau pilih orang yang benar. Dan kapan itu? Saat ini, saudara, penentuannya. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, udah nggak ada waktunya lagi, saudara. Tidak ada lagi kesempatan. Ibu Esther sering katakan, siap atau tidak siap, Dia pasti datang. Dan kalau Anda siap, bersyukurlah. Tapi kalau Anda nggak siap, betapa tragisnya hidupmu, betapa mirisnya hidupmu. Apalagi engkau seorang Kristen, tapi tidak siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua, saudara, nanti ketika Tuhan datang, ada 2 keadaan manusia. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah orang dengan keadaan sukacita, yang menyongsong Tuhan, melihat Tuhan ke angkasa dengan senang, dengan bahagia, dengan bersukacita. Karena apa? Yang dia rindukan, yang dia inginkan sudah datang, saudara. Tapi kelompok kedua adalah orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang akan dihukum. Mereka melihat dengan ketakutan. Bahkan ada ayat firman Tuhan mengatakan, hai gunung-gunung, batu-batu, runtuhkanlah kami. Karena mereka nggak bisa lihat, mereka takut dengan kemuliaan Tuhan. Tentunya kita mau yang pertama, saudara-saudara. Apalagi, saudaraku, yang ketiga, apakah kita adalah orang-orang yang siap untuk kedatangan Tuhan, atau orang-orang yang rindu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Pertanyaannya, saudara, saya yakin kalau Anda kangen sama Tuhan, kalau boleh Tuhan cepat-cepat datang. Namanya juga kangen, saudara. Anda gak peduli dengan apa yang Anda miliki di dunia ini. Anda gak peduli dengan visi Anda di dunia ini. Anda gak pernah peduli dengan apa yang Anda ingin di dunia ini. Kalau memang Anda rindu sama Tuhan, kangen sama Tuhan, pengen bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada tempat terbaik, tidak ada tempat terindah selain bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau adalah, Anda dan saya adalah orang-orang yang memilih untuk mau diselamatkan, mau menjadi orang-orang yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari berdoa dengan saya. Katakan demikian, Yesus, saya mau siap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Tolong saya,
agar saya adalah orang yang hidup menjaga hidupnya hubungannya dengan Tuhan, sehingga ketika Engkau datang, saya siap menantimu. Amin. Kesimpulannya hari ini saudaraku, sikap kita hari ini adalah menentukan hasil nanti di kekekalan. Hari ini Anda menentukan apakah Anda hidup di surga selama-lamanya atau di neraka selama-lamanya. Saat hidup di dunia ini adalah gladi kotor, latihan saudara. Setiap ujian, setiap berkat yang kita terima, setiap tantangan yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita miliki adalah bahan latihan untuk di masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Fokuslah pada apa yang sesungguhnya, bahwa bukan dunia ini menjadi tempat abadi. Bersikaplah seperti Anda tidak memiliki ketika Anda memiliki sesuatu. Bagi Anda yang hari ini tidak memiliki sesuatu, bersukacitalah, bersyukurlah, sebab Anda memiliki Tuhan dan Anda memiliki hidup yang abadi. Puji Tuhan, itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita dikuatkan, disegarkan, sehingga kita adalah orang-orang yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami berjaga-jaga, kami adalah orang yang setia, kami melatih hidup kami, karena hidup kami yang sekarang ini adalah persiapan untuk hidup kami yang akan datang. Kami adalah orang-orang yang siap menanti kedatangan-Mu kedua kali. Tuhan, tolong jemaat-Mu saat ini Tuhan. Apapun yang kami hadapi, mungkin saat ini ada dalam kesulitan hidup, permasalahan keuangan, permasalahan keluarga, permasalahan sakit penyakit, Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan. Mereka tetap siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami tidak lalai, kami tidak tawar hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Amin. Kita akan memberikan persembahan saat ini, dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer ke rekening yang ada di pengumuman di bawah ini, atau bisa datang ke kantor gereja pada hari Senin, Rabu, Jumat pada jam 11 sampai dengan jam 4 sore. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini, yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikannya dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan di udara. Tuhan, terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman.
segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan memuji dan menyembah Tuhan. Bila Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami yang ada di rumah masing-masing. Bila Tuhan sertai kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Kami yang putus asa Engkau berikan penghiburan, karena kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Tolong jamah dan sertai mereka di saat mereka mengalami saat-saat yang berat Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan umat-umat-Mu yang berseru mencari dan senantiasa menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan menerima doa berkat dan kita akan mengangkat kedua tangan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Maranatha. Amin.